Selamat datang ketemu lagi dengan Arini di sini. Mari diputar videonya kakak. Buat nemenin kakak yang mungkin lagi gutai bareng pacarnya. Alur cerita film Battle Through the Heavens kita update setiap hari ya kakak. Nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan episodenya. Gaskan kakak. Kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera, sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan. Tatapan mereka mengandung kejutan dan penghinaan saat mereka menyapu tubuh Yao Lao. Ada seorang pria tua yang tampak agak teduh dengan bibir seperti pisau di posisi pemimpin. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dalam klan Yao. Xiao yang telah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang tetua dari klan Yao yang sangat didendam Yao Lao, Yao Wangwu. Yao Chen, Ci, bukankah dia orang tak berguna yang diusir dari klan Yao kita? Dia sudah seperti sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana menunggu kematiannya dengan tenang. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk seolah-olah bertingkah seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangwu. Mereka yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun diam-diam menggelengkan kepala. Klan kuno ini telah menyegel diri mereka sendiri dan biasanya memandang semua yang terjadi di Central Plains dengan jijik. Namun, mereka yang berasal dari Central Plains jelas menyadari reputasi dan status yang saat ini dimiliki Yao Chen di Central Plains. Kepala Aliansi Sky Mansion. Aliansi Sky Mansion adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Hall of Souls untuk mundur dari posisinya sebagai tuan. Itu juga faksi yang tanpa diragukan lagi adalah penguasa Central Plains saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasinya. Penjaga klan Yao tangkap orang sombong ini. Yao Wangwu tiba-tiba menunjuk Xiao Yan dan berteriak dengan keras. Dimengerti. Beberapa sosok manusia langsung muncul setelah teriakan Yao Wangwu terdengar. Lusinan sosok dalam baju besi logam hitam dan memegang tombak panjang mengelilingi Xiao Yan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama. Sharp Douki bersiul menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Bayangan tombak melintas, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, gelombang api yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dimanapun gelombang menyebar itu bergeser di bawah tombak panjang yang ditutupi oleh Douki yang kuat. Selusin angka plus itu terbang kembali setelah mengalami pukulan serius. Baju besi hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu, memperlihatkan banyak wajah yang terkejut. Aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng? Mata Yao Wangwu tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Dia segera merasa tidak percaya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanya menjadi bintang 2 dosen. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun? Orang tua ini akan melihat apa hakmu untuk bertindak kejam di klan Yaoku. Meskipun Yao Wangwu merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan sombong Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat dari bintang 4 dosen meletus tanpa hambatan. Orang-orang di sekitarnya dipaksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan ketua dan ketua agung dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi muram. Meskipun Yao Wang Yao, namun mereka telah dipukuli hingga keadaan ini di depan pintu rumah mereka. Jelas bahwa klan Yao tidak diberi wajah apapun. Penatua Wangwu, apa yang telah terjadi? Banyak pasang mata yang beralih ke Yao Wangwu sambil merasa marah. Sesepuh, Anda semua tepat waktu. Xiao Yan ini sangat sombong. Dia benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kami di wilayah kami. Cepat tangkap dia. Kalau tidak, klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Yao Wangwu bersukacita dan buru-buru berteriak saat melihat sosok-sosok di langit. Xiao Yan. Xiao Yan dari klan Xiao itu.
Sesepuh dari klan Yao di langit meneriakkan pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wangwei. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mata mereka menatap Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat saat melihat aura menakutkan itu berasal dari dirinya. Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao bisa dianggap baik saat itu. Tindakan Anda hari ini agak berlebihan. Seorang ketua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika kamu mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresinya tidak berubah karena banyak ketua klan Yao yang melayang di langit. Matanya hanya tertuju pada Yao Wangwei. Senyuman sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Yao Wangwei, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Ekspresi Yao Wangwei menjadi dingin saat melihat senyuman ini. Dia dengan tegas berteriak, matanya juga sangat tajam. Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan sebelumnya, dia telah memastikan bahwa mereka dibiarkan hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang setelah begitu banyak pembantu telah muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Minta maaf pada guruku. Xiao Yan menyeringai dan menuntut permintaan maaf. Yao Wangwei menyipitkan matanya saat dia tersenyum lebar. Status dua orang. Tabrakan di telapak tangan mereka menyebabkan angin tak terlihat meletus. Kotak keras itu segera ditutup dengan retakan yang padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Saat tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan semakin dingin saat dia terus menatap Yao Wangwei. Tangannya terulur sedikit lebih jauh dan melingkari tenggorokan Yao Wangwei. Sebuah kekuatan besar melonjak menyebabkan ekspresi Yao Wangwei menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasakan hati mereka dingin saat mereka menyaksikan Yao Wangwei berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini benar-benar terlalu ganas. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak ketua klan Yao tidak dapat MEMPERLAMBATNYA. Xiao Yan, ini klan Yao. Pria tua berambut merah itu dengan marah memelototi Xiao Yan sebelum dia berteriak dengan tajam setelah melihat Yao Wangwei berjuang dengan semua kekuatannya di tangan Xiao Yan. Ketua ini, saya tidak berniat membuat masalah selama saya tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guru saya dan saya tidak akan begitu saja menerimanya. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangwei yang terkejut dan ngeri di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Little Yi di langit dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar. Setelah itu, dia berdiri di bahu Xiao Yan. The Purifying Demonic Lotus Flame mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar. Itu menyebabkan banyak wajah merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah melihat api surgawi yang begitu misterius. Saat Yi kecil bergegas turun, sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser 1 langkah dan secara tidak sengaja memblokir lelaki tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan bintang 6 sejati Dou Sheng. Hanya Raja Utara yang bisa menghalanginya. Bahkan sudut mata Penatua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan, terutama saat matanya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depan. Ketakutan muncul di matanya. Selama pertukaran sebelumnya, dia telah menemukan bahwa bahkan dia tidak dapat menang. Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki yang belum berbicara sejak awal. Karena Penatua Wan Huo secara pribadi melangkah maju, kita akan benar-benar berlebihan jika kita terus bersikeras. Yao Lao cukup tenang di depan banyak tatapan. Dia tersenyum tipis saat menjawab. Dia sadar bahwa secara alami tidak mungkin untuk benar-benar membunuh Yao Wangwei sekarang. Bagaimanapun, klan Yao pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa.
Karena Penatua Wanhuo telah memberinya jalan untuk mundur, dia bersedia mengambilnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai pencegahan yang dia inginkan. Elder Wanhuo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit saat dia melirik Yao Lao. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditinggalkan klan ini akan benar-benar berakhir dengan prestasi seperti itu. Dia tidak hanya melangkah ke alam Douseng, dia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya. Muridnya ini membuat para jenius dari klan Yao pucat jika dibandingkan. Jika saya memberi perhatian lebih saat itu, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Penatua Wanhuo mendesah dalam hatinya. Jika klan itu memberi perhatian lebih pada Yao Lao, kemungkinan besar dia akan mengembangkan perasaan yang tersisa untuk klan Yao. Dalam hal ini, hubungan antara Sky Mansion dan klan Yao akan cukup baik. Betapa disesalkan. Xiao Yan mengangguk setelah Yao Lao membuka mulutnya. Matanya memandangi dengan acuh tak acuh pada Yao Wangdi di tangannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh. Para sesepuh buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Penatua Wanhuo, baik guru saya dan saya mewakili seluruh aliansi Sky Mansion dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guru saya adalah kepala aliansi. Statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, saya berharap para sesepuh sangat larut. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, tolong ikuti saya ke puncak gunung. Haha, saya pernah mendengar bahwa teman muda sisi kursi batu seperti kupu-kupu. Tangan-tangan lincah itu memenuhi semua cangkir giok di atas meja batu. Xiao Yan dan Yao Lao bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyatu. Mereka akan menemukan tempat acak untuk duduk ketika Penatua Wanhuo berdiri dari kursi batu di samping. Dia tertawa keras. Ketua aliansi Yao Chen, teman muda Xiao Yan, silakan lewat sini. Yao Chen, Xiao Yan, aliansi Sky Mansion, ya. Tidak disangka bahkan keduanya telah datang. Menurut rumor yang beredar, tampaknya Yao Seng ini dulunya adalah seseorang dari klan Yao, namun dia kemudian diusir dari klan tersebut karena suatu alasan. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka? Tawa Elder Wanhuo segera menarik banyak pasang mata ke lokasi Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Sky Mansion saat ini sangat terkenal dan muncul seperti tuan baru Central Plains. Kebanyakan orang yang hadir telah mendengar tentang ketua aliansi dalam nama dan pemimpin spiritualnya. Banyak bisikan pribadi mulai bermunculan. Xiao yang benar-benar mengabaikan berbagai tatapan ini. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Lao. Haha, seperti yang kamu katakan. Kami mewakili aliansi Sky Mansion. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita. Yao Lao tertawa. Xiao yang tersenyum mendengar penjelasannya. Semang layak untuk upacara pengobatan. Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Jantungnya tiba-tiba menjadi panas mendidih. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimia benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Haha, orang tua kamu sebenarnya masih hidup. Yao Dan tertawa pelan, tapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Orang tua Shen Nong berdiri dari kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kuali itu. Matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia berseru pelan sebelum tertawa, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar. Tidak terduga wajah baru telah muncul di Central Plains. Kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat muda. Betapa mengejutkan. Salam untuk ketua Shen Nong. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Orang tua Shen Long tersenyum sambil mengangguk. Dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat ke belakang.
Awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pria parubaya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun segera mulai mengeluarkan suara berdengung rendah seperti ratapan jiwa. Hun Huzi dari klan Hun. Saya datang tanpa diundang. Mudah-mudahan, kepala klan Yao dan tidak menentang saya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Suaranya yang mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hun Huzi. Yao Lao, yang berada di samping Xiao Yan, terguncang mendengar nama orang ini. Kilatan dingin melonjak ke matanya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Arini. Nyalakan loncengnya karena Arini akan update secara kontinu ya Kak.